Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, kemat siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Gung Janarko. Oke para sedulur, seperti biasa di siang hari ini saya pengen ngajak ngobrol para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe di kanal YouTube saya ini, seputaran hal-hal yang bersifat religius. Karena yang kita tahu memang saat ini media sosial ini nyaris mungkin ya 90% adalah penuh dengan konten-konten yang sebetulnya nggak cocok dengan tradisi, etika, ataupun kemudian nilai-nilai keagamaan khususnya orang muslim ya teman-teman. Cuman yang punya, selama yang punya, yang memiliki media sosial sendiri, yang memiliki platform media sosial sendiri, ketika memperbolehkan ya gimana lagi gitu kan. Oleh karena itu bisanya cuma kemudian kita menetralisir, berusaha walaupun sekedar menggunakan lisan. Dan salah satunya saya selalu berusaha mengajak sobat-sobat saya untuk ngobrol-ngobrol, sekalipun cuma 5-10 menit, semoga bisa memberikan pencerahan ya buat teman-teman semua di rumah. Jadi teman-teman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'anul Karim yang bunyi di surat An-Nisa ya. Firman-Nya bunyinya sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walang tajida lahum nasir. Yang artinya sebagai berikut, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti posisinya di neraka yang paling dalam, artinya di intinya neraka gitu kan. Walang tajida lahum nasir, dan mereka nggak akan mendapatkan seorang pun penolong di neraka nanti. Nah ini teman-teman, ayat ini betul-betul memberikan peringatan kepada kita. Ayat ini merupakan sesuatu yang sangat menakutkan kalau untuk saya sendiri, khususnya untuk orang-orang yang nanti masuk dalam golongan orang munafik ya teman-teman. Ini sangat menakutkan sekali karena ternyata inti ataupun geraknya neraka itu ternyata penghuninya bukan iblis, ternyata penghuninya bukan syaitan pengikutnya iblis, ternyata penghuninya juga bukan orang-orang yang kufur, tapi ternyata adalah orang yang memang penampakannya adalah orang Islam, tapi sejatinya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sejatinya mereka membenci agama Islam. Itulah orang-orang munafik, yang mana orang-orang munafik ini sudah ada sejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah. Itu sudah ada ya. Kalau di Mekah kan orang kufar yang memang menentang keyakinan ya, monoteisme, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang munafik ini beda ya teman-teman. Munafik ini dia beragama Islam dan dia beribadah juga seperti kita gitu kan. Bahkan ada juga diberitakan dulu yang membangun tempat ibadah gitu kan. Tapi mereka pada dasarnya dari sanubari yang paling dalam adalah orang-orang yang nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang memang yang kemudian memang membenci agama Islam. Itulah orang-orang munafik. Yang dulu di eranya zaman Rasulullah SAW ada salah seorang gembongnya ya di kota Madinah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, yang memang orang munafik ini membuat kerusakan yang sangat luar biasa di dalam agama Islam ya. Karena memang mereka kemudian selalu menebarkan permusuhan, perselisihan antar internal orang Islam gitu kan. Ini pekerjaannya orang munafik gitu kan. Dan ini memang sudah disinyalir oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis ya, kekhawatiran beliau terhadap umatnya dalam sebuah hadis ya, yang bunyinya sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, innal akhwafa ma'akhafu alaikum ba'di kullu munafikin alimul hasan. Yang artinya sebagai berikut, yang sangat aku khawatirkan terhadap kalian, atas kalian sepeninggalku adalah munculnya ya, akan kemudian keluarnya orang-orang munafik, setiap orang munafik yang mereka pandai berbicara. Nah ini memang jauh-jauh hari 1450 tahun yang silam Nabi Muhammad sudah mengkhawatirkan tentang munculnya orang-orang munafik. Dan saat ini teman-teman, kalau kita lihat kondisi kita saat ini, yaitu di media sosial tampak sekali ya teman-teman.
Kita nggak tahu orang munafiknya yang mana, karena memang sejatinya mereka penampakannya adalah orang muslim. Mereka juga tahu kitabullah, mereka tahu hadis ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman bedanya mereka dalam hati sanubarinya yang paling dalam nggak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam hati sanubarinya yang paling dalam mereka membenci agama Islam. Tampaknya seperti apa penampakannya? Penampakannya adalah banyak perselisihan, friksi di media sosial tampak sekali ya, di internal orang Islam itu kan, dan muncul banyak pertanyaan dan dengan topik-topik yang sebenarnya menurut saya nggak penting, seperti Allah Subhanahu Wa Taala itu di mana gitu kan. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala harus mengutus malaikat? Apakah tidak mampu kemudian untuk memberikan wahyu langsung pada nabinya, para nabi dan rasulnya? Ini kan memang nggak penting, karena memang Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa atas segala sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kita pun nggak akan nyampai gitu kan. Allah Subhanahu Wa Taala nggak membutuhkan siapapun, dan dia melakukan takdirnya sesuai dengan kehendak dia gitu kan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala pun nggak butuh terhadap manusia gitu kan. Dia nggak butuh terhadap makhluk ciptaannya. Makhluk ciptaannya nggak bisa apa-apa. Makhluk ciptaannya hanyalah menurut kepada penciptanya gitu kan. Nah, kenapa kemudian kita berusaha untuk mencari-cari permasalahan subjek-subjek yang sebetulnya referensinya pun sebenarnya simpel gitu kan. Kalau referensinya simpel, tapi memang nggak, kalau secara mendetail pastinya susah, karena dialah yang maha pencipta gitu kan. Dia memang maha sempurna, yang susah kita untuk kemudian menjangkaunya kan. Tapi yang jelas referensinya juga ada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia ada dimanapun kalian berada gitu kan. Waladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin. Waladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin sumastawal ars. Dialah yang kemudian menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di arsnya. Yang jelas Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menciptakan dimensi waktu, masa, bahkan menciptakan langit dan bumi serta seisinya, dunia seisinya dia menciptakan. Dan dialah yang menciptakan waktu, ini adalah bagian ciptaannya dia. Artinya memang orang-orang ini selalu menebarkan yang ujung-ujungnya itu kan memang referensinya ya nurut aja sesuai referensinya gitu kan. Kalau untuk dipertengkarkan nggak ada referensinya untuk apa gitu kan. Itu sebenarnya teman-teman yang menggambarkan kualitas orang-orang yang bahas hal-hal yang seperti itu. Yang ada ya sebenarnya kita ini kan sudah patuh aja kan, sami'na wa ta'na, ya udah kita pelajari tentang perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian larangan-larangannya gitu kan. Dan apa sih kita mempelajari segala sesuatu yang ada di Al-Quranul Karim dan Al-Hadis yang memang menjadi bekal kita ya untuk keselamatan kita hidup di dunia, bukan terus kemudian menebarkan segala macam topik yang sebetulnya menimbulkan perselisihan gitu kan. Allah Subhanahu Wa Taala nggak butuh makhluk ciptaannya. Jadi kalau dibahas kayak gitu, dia mau menciptakan malaikat gitu kan, atau menciptakan bangsa jin, bahkan dia menciptakan setan, itu kan asal muasalnya yang menciptakan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Qadarullah wa masya'u fa'al gitu kan. Itu adalah takdir semua ya, yang menentukan, menggariskan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa masya'u fa'al, dan dia melakukan sesuatu itu sesuai dengan kehendaknya. Ini cuman ini ya, saya keprihatinan saya sekarang banyak tokoh-tokoh yang asal muasalnya dari luar konteks orang-orang ahli agama ataupun ulama itu kan, tapi kemudian mungkin kaitannya sama konten ya di YouTube ini, kemudian semakin kontroversial seseorang di media sosial ini, semakin banyak yang menonton dan semakin banyak orang yang kemudian subscribe, join di kanal YouTube-nya seperti itu gitu. Tapi sangat prihatin gitu kan, kita berhati-hati. Yang jelas kondisi umat Islam Indonesia saat ini kalau menurut saya di media sosial, saya ini sebagai orang awam, itu sangat memprihatinkan gitu kan. Ada konflik internal. Yang jelas orang-orang yang salah satu sifat orang munafik selalu, salah satunya dulu dari zamannya Nabi Muhammad, itu selalu menebarkan permusuhan, perselisihan gitu kan. Setelah zamannya Nabi Muhammad kemudian juga itu dulu sampai zaman perang Uhud ya, yang pengikutnya Nabi Muhammad pasukannya 1000 orang, karena dihasut kemudian 300 orang mundur ya gitu kan, dihasut oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal orang kafir Quraisy yang waktu itu hendak menyerbu Madinah jumlahnya 3000, tinggal 700 tuh. Begitu masifnya ya, itu bahayanya. Begitupun ketika kejadian ketika Khalifah Utsman bin Affan
radhiyallahu anhu memerintah itu hasutan kan Abdullah ibnu Sabah gitu kan, seorang Yahudi dari kota Sanaa Yaman yang kemudian menghasut orang Muslim ya, yang memang penduduk Kufah di Irak sana, dimana kemudian mereka mendemo Ali bin Abi Thalib karena menurut mereka itu terlibat nepotisme kalau sekarang kan, karena mengangkat gubernur Syam, jabatan-jabatan penting seperti gubernur Syria itu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, yang memang masih saudara sepupu daripada istri daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang ini dihasut ya sama orang munafik ini, Abdullah ibnu Sabah. Dia udah masuk Islam itu kan, menghasut orang-orang, kemudian sampai terjadi peristiwa pembunuhan ya istri Utsman bin Affan dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai kemudian terjadi perselisihan antara khalifah waktu itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, yaitu perang Siffin dulu kan, sampai terjadi perang saudara gitu kan. Sampai kemudian ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika berada di Mekah pulang hendak menuntut kepada Ali bin Abi Thalib untuk dilakukan qisas, dicegat juga sehingga terjadi salah paham, terjadilah namanya perang Jamal. Nah ini alhamdulillah ibunda Aisyah radhiyallahu anha selamat pada peristiwa itu. Yang jelas ini masif sekali ya pergerakan orang munafik, dan dia akan sangat susah dikenali karena memang dia pastinya sama dengan orang Islam. Dia beragama Islam, dia juga tahu kitabullah, dia juga beribadah gitu kan, dia tahu hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang lebih berbahaya memang yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya dia sangat khawatir sekali dengan munculnya orang-orang munafik yang pandai berbicara, alimul lisan. Nah ini teman-teman, semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala agar tidak terpengaruh daripada fitnahnya ya. Fitnah-fitnah kaum munafikin yang kita nggak tahu siapa mereka yang mana, tapi jelas kan mereka kita nggak tahu, tapi efeknya itu kita bisa merasakan gitu kan, dimana saat ini sangat memprihatinkan sekali. Banyak perselisihan, friksi antar internal umat Islam, kita bisa lihat di media sosial begitu banyaknya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman, dan saya berharap juga obrolan kita ini bermanfaat. Wa akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.